Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita sudah berada di hari Minggu lagi. Kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Diikuti juga ada beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Pastinya di akhir video kita juga bakalan bahas dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, dan juga apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,64 triliun dolar atau turun sekitar 0,3%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat dominan berwarna merah, yang hijau itu cuman Cardano dan juga Avalanche, sehingga menjadikan Cardano hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 4,06% menuju 0,588 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu untuk 7 hari ke depan kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan perlu saya sampaikan bahwa minggu depan menjadi salah satu minggu yang cukup padat teman-teman, dengan event dan data yang high impact. So, kita bisa mengharapkan ada volatility minggu depan based on hal ini. Beberapa di antaranya adalah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di tanggal 12 Desember nanti atau hari Selasa, kita akan mendapatkan data core inflation rate dan juga inflation rate year on year atau data CPI teman-teman, di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hari Selasa nanti. Jadi untuk sementara ekspektasinya adalah core inflation rate-nya stay di angka 4%, sedangkan inflation rate-nya kembali menurun dari 3,2 menjadi 3,1%. Sekali lagi teman-teman, simpelnya menurut saya adalah semakin baik atau semakin besar penurunan inflasi yang kita lihat di sini, itu harusnya akan memberikan atau membawa dampak positif ke market. Karena semakin dekat The Fed dengan tujuan mereka, yaitu membuat inflasi di angka kurang lebih 2%, maka semakin cepat juga pembicaraan seputaran cut rates, teman-teman. Sehingga data ini akan sangat penting kemudian untuk kita simak, apakah rupanya sesuai dengan ekspektasi bahwa core masih stay di angka 4%, dan inflation rate hanya menurun 0,1. Kalau saya pribadi sih pengennya keduanya mengalami penurunan yang lebih signifikan ya. Bisa aja penurunan sebesar 0,3 atau 0,4. Tapi nggak tahu, kita bakalan lihat nanti di hari Selasa kira-kira datanya keluar seperti apa. Tapi kita bisa expect semacam volatility ketika data ini dirilis. Tetapi tidak sampai di situ saja teman-teman. Karena di keesokan harinya, hari Rabu, itu kita juga akan kedatangan data PPI di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat juga. Diikuti tanggal 14 Desember dini harinya akan ada Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang untuk sementara diekspektasikan akan pause di angka 5,5%. Tentunya jika ini yang kita lihat, maka harusnya tidak akan ada volatility yang terlalu ekstrim karena ini sudah sesuai dengan ekspektasi. Tetapi mungkin yang bakalan memberikan atau membawa volatility kemudian adalah di Fed Press Conference. Ketika Kakek Powell start untuk memberikan statementnya, jika ada sesuatu yang surprising, maka kita bisa melihat akan ada reaksi yang masif dari market. Jadi minggu depan itu start dari hari Selasa sampai hari Kamis, kita sudah akan mendapatkan data yang high impact teman-teman. Sorry ya teman-teman, ini saya lagi batuk, so suara saya agak serak sedikit. Jadi mohon dimaklumin saja gitu ya. Oke, so dari tanggal 12 sampai tanggal 14 kita akan mendapatkan rentetan data-data yang penting, event-event yang penting. Tentunya yang paling utama adalah menurut saya di Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference. Diikuti yang kedua yang paling penting menurut saya CPI, baru ketiga adalah PPI di sini. Kemudian berikutnya di keesokan harinya juga kita akan melihat, ini masih di tanggal 14 Desember teman-teman, atau hari Kamis. Akan ada data retail sales juga untuk month on month dari Amerika Serikat. Untuk hari Jumat tidak ada yang terlalu signifikan. So hari Selasa sampai hari Kamis kita akan mendapatkan banyak sekali rentetan data yang high impact. Menurut saya ini akan sedikit banyak berpengaruh tentunya terhadap pergerakan stok market Amerika Serikat yang sekarang berada di area yang sangat krusial, yang mungkin kita bakalan bahas update-nya di hari
Selasa atau Rabu nanti. Karena untuk sementara kita melihat S&P 500 mencoba untuk break dari area resistance terakhir sebelum pada akhirnya kita kemudian bisa kembali ke all time high terakhir. Atau bahkan menembus ke all time high yang baru. Kita bakalan bahas itu nanti mungkin di beberapa hari ke depan. So, ini adalah yang pertama, teman-teman. Beberapa event dan data yang perlu kita waspadai selama beberapa hari ke depan. Dan kemudian data menarik, teman-teman, bahwa kalau kita lihat ya, dalam 24 jam terakhir, Bitcoin itu sebenarnya pergerakannya sangat minim gitu. Sangat minim, tetapi saya heran bahwa dalam 24 jam terakhir, ada likuidasi sebesar 145 juta dolar. 64%-nya dari arah long pula. Padahal in general kita melihat Bitcoin itu pergerakannya naik. Tetapi bisa aja ada orang liquid 145 juta dolar, 94 jutanya itu datang dari orang-orang yang long. Apa yang kalian lakukan gitu? Kalau pergerakan sekecil ini saja bisa membuat kalian liquid, berarti sudah pasti teman-teman, kalian menggunakan leverage yang super duper besar. Tetapi menariknya, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, dalam 24 jam terakhir, ini untuk secara persentase ya, kebanyakan itu masih dari arah short teman-teman, daripada arah long ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, yang hijau ini long, yang merah ini short. Jadi di berbagai exchange menunjukkan bahwa untuk sementara memang para traders itu cenderung sentimennya justru bearish loh. Bahwa kita melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan short. Alasannya sesimpel kalau saya lihat ya. Menurut sebagian orang, Bitcoin itu sudah terlalu overbought. Kalian pasti akan temukan statement itu di berbagai media yang membahas soal Bitcoin ya. Mereka mengatakan Bitcoin itu sudah overbought dari segi indikator RSI, dari segi indikator apapun gitu ya. Kemudian sudah overextend, sudah terlalu jauh naiknya, pasti harus akan ada pullback sebelum naik kembali. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak make sense. Itu cukup wajar teman-teman, bahwa ketika kita melihat Bitcoin naiknya luar biasa kencang, kemudian bakalan ada pullback. Saya juga setuju. Tetapi pertanyaannya, apakah kalian masuk di sini itu tanpa ada setup atau berdasarkan setup? Saya yakin sebagian besar dari orang-orang yang short di sini, short hanya karena dia merasa Bitcoin overbought. Tetapi nggak ada setupnya sama sekali. Dan ini kembali saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ke kalian adalah salah satu jebakan yang bisa kalian masukin jika kalian tidak berhati-hati sebagai seorang traders. Kalau misalnya di tahun-tahun lalu kita tidak mencoba untuk menangkap pisau jatuh dari dimana Bitcoin drop dari 30 ke 20 ke 16.000, kalau kalian coba tangkap terus averaging down, kalian ujung-ujungnya bisa liquid. Sama juga ketika kita masuk ke bull market, teman-teman. Kalau katakanlah kalian swing trader, kalian misalnya baru mulai short di angka 35, naik lagi 38 kalian averaging, naik lagi averaging, cepat atau lambat margin call. Itu sudah pasti. Oke, kecuali kalian hoki tiba-tiba Bitcoin drop 10.000 atau 20.000 dolar dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan. Yang untuk sementara menurut saya chance-nya tidak terlalu besar untuk terjadi. Kalaupun ada pullbacknya menurut saya masih akan ringan. Jadi please teman-teman, kalau misalnya kalian mau counter trend, mau counter trend, mau counter momentum, pastikan sudah ada setup terlebih dahulu sebelum kalian lakukan hal tersebut. Sekarang pertanyaan saya untuk teman-teman yang short, setupnya dari mana gitu loh? Apa yang kalian lihat dari sini yang membuat kalian merasa kalian bisa short? Kalau misalnya saya pribadi melihatnya justru ini adalah semacam konsolidasi untuk kembali move higher. Oke? Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita mendapatkan rally dan konsolidasinya itu jelas-jelas jauh lebih korektif daripada impulsive move-nya. Sama seperti yang kita sudah lihat sebelum-sebelumnya. Impulsive move, corrective move. Impulsive move, corrective move. Impulsive move, corrective move. Dan next-nya biasanya akan ada impulsive move berikutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mengatakan saya hanya short karena menurut saya ada pullback kok. Oke, tapi serapnya dari mana gitu loh. Apa yang kalian manfaatkan di sini? Apakah kalian anggap ini sebagai double top kah? Ya kan? Kalau double top ini belum tervalidasi karena neckline-nya di sini.
ya kan? Apalagi setup yang bisa kalian manfaatkan? Menurut saya belum ada gitu loh. Kalau kalian mau short. Kecuali teman-teman, kita kemudian membuat higher high baru lagi dan start membuat rising wedge. Ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau belum ada, kalian jangan buru-buru masuk. Kita udah lihat, pergerakan sekecil ini saja bisa menghasilkan likuidasi besar gitu. Terlebih lagi kita berada di hari Minggu, otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi, rawan akan adanya manipulasi. Tapi kalau misalnya kita bicara seputar pure price action, teman-teman, untuk sementara bias saya belum berubah, saya masih cenderung berada dalam keadaan bullish. Kenapa? Karena kita bisa melihat di sini konsolidasinya cenderung korektif, teman-teman. Tetapi bagi saya ada sesuatu yang wajib dilakukan oleh Bitcoin jika memang kita pengen untuk kemudian membuat higher high baru dari sini, adalah mampu bertahan di atas area 43.400 di sini. Kenapa? Pertama teman-teman, kalau bisa kita tarik trendline dari sini, itu akan ada trendline di sebelah sana. Oke? Diikuti juga kalau misalnya kita perhatikan, ini sebelumnya selalu menjadi area horizontal support. Kemudian resistance, 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 support. Dan kita juga expect ini sebagai area support berikutnya. Nah, jika kita bisa melihat Bitcoin breakdown dari area ini, maka saya rasa kita akan kembali ke sekitaran area minimal. Retest ke area low terakhir 42.800, sorry. Kalau kita break, kita akan membuat retest ke sekitaran area 42 sampai 41.000 dolar. Jadi ini adalah area krusial sekarang yang akan kemungkinan dicoba untuk dituju oleh Bitcoin. Untuk sementara saya masih expect akan ada satu lagi pencobaan push ke bawah. Sebelum pada akhirnya kita akan start kembali rebound. Nah, reboundnya di sini akan sangat penting untuk kita lihat, teman-teman. Saya merasa ini harusnya akan menciptakan semacam rebound karena ini merupakan area support ya. Jadi sampai ke sini kita akan mendapatkan rebound. Nah, reboundnya ini akan sangat penting untuk kita simak. Kalau ternyata reboundnya juga tidak terlalu impulsif ke atas, nah ini kita harus waspada, teman-teman. Karena kalau sampai kita tidak mampu maintain di atas area 43.400-an di sini, maka kita kemungkinan besar akan kembali nge-retest ke area low terakhir di 42.800, atau justru kita bisa nyampe lagi ke sekitaran area 42.000 sampai 41.000 dolar. Oke, kalau itu yang kita lihat, teman-teman. Kalau misalnya kita memang mendapatkan jebol di bawah area ini, diikuti misalnya ada semacam continuation pattern. Nah, ini mungkin baru bisa short term kalian manfaatkan. Karena ada dua alasan. Pertama, kita jebol dari support, diikuti ada bearish continuation pattern. Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk melakukan short. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya tidak sarankan untuk kalian lakukan. Karena menurut saya minimal nyampe ke area di sini akan ada semacam rebound. Yang perlu kita perhatikan berikutnya, reboundnya bentukannya seperti apa. Yang mudah-mudahan bentukannya impulsif, yang memberikan isyarat bahwa kita sepertinya sudah akan siap lagi untuk membentuk ke higher high yang baru. Jadi untuk sementara kesimpulannya adalah secara short term selama area di sini dipertahankan, saya masih akan cenderung bullish dan saya merasa Bitcoin untuk pergerakan short termnya akan mencoba untuk nge-retest ke area 43.500 sebelum mendapatkan rebound, dan rebound yang di sini akan menentukan pergerakan berikutnya apakah kita impulsif ke atas yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar kita sudah siap untuk kembali ke area high yang baru. Tapi kalau cenderung korektif, kita harus hati-hati. Oke? Karena ini bisa aja kembali roll over dan kemudian breakdown, konsolidasi. Ini justru adalah peluang bagi kita untuk short. Jadi peluang berikut atau setup berikut untuk Bitcoin itu bergantung ke pergerakan berikutnya ya. Jadi belum sekarang. Jadi tergantung teman-teman nanti mau memanfaatkan yang mana, dan harus jeli ya melihat peluang. Kalau misalnya nyampe ke area di sini kemudian kalian mau play the rebound, terserah kalian. Itu mungkin hanya untuk scalping. Nyampe di sini katakanlah ada reversal pattern, ini mungkin bisa kalian play untuk scalping saja, semacam rebound, minimal kembali ke area trendline yang harusnya akan terbentuk di sini. Oke, kalau kalian bisa dapatkan ada semacam reversal pattern di sini, ini harusnya bisa mendapatkan risk to reward ratio kurang lebih 3 sampai banding 1. Itu udah cukup menurut saya untuk sebuah scalpingan. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.